Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Nah, pernah dengar nggak sih kalimat kayak, kalau sayang, ya tunjukin dong. Telepon terus, balas chat cepet, selalu ada buat dia, kasih ini itu, usaha mati-matian biar kelihatan layak. Tapi nih ya, gimana kalau gue bilang, cowok tuh sebenarnya malah ngerespon banget sama cewek yang bisa detach atau melepaskan. Bukan karena dia nggak peduli, bukan juga karena dia nggak mau cinta-cintaan. Tapi justru saat kamu sebagai cewek ya berhenti nempel terus, berhenti maksa banget, berhenti ngasih-ngasih sampai lupa diri sendiri. Tiba-tiba kamu jadi cermin buat dia. Kamu berhenti ngejar, berhenti ngerengek, minta dimengerti, berhenti caper demi diperhatiin. Dan boom, dia mulai sadar. Wah, ternyata yang di depan gue ini berharga banget ya. Karena kamu udah nggak minta-minta buat dihargain. Masalahnya, banyak cewek nganggep cinta itu harus nempel terus, harus ada terus, takut banget kehilangan. Padahal, detach itu bukan berarti kamu matiin hati kamu, tapi malah balikin lagi hati itu ke kamu. Kayak bilang, aku sayang kamu, tapi aku lebih sayang diri gue sendiri. Nah, pas cowok ngerasain kamu mulai cabut secara emosional, dia tuh bukan kaget karena kamu marah atau sakit hati, tapi karena dia ngerasain power kamu. Dan percaya deh, cowok tuh sebenarnya lebih tertarik sama cewek yang punya power daripada yang desperate. Dia pengen tahu kamu pilih bareng dia karena emang mau, bukan karena takut kehilangan, bukan karena butuh. Dan jelas bukan karena kamu takut sendirian. Cowok mungkin nggak ngomong langsung, tapi mereka tuh lebih ngeh sama cewek yang tahu kapan harus pergi, bukan yang cuman ngancem-ngancem doang. Oke, let's break it down. Nah, jadi gini ya, cewek yang bisa bener-bener detach, yang bisa lepas tanpa drama, itu energinya tuh gila sih, magnet banget. Karena secara nggak langsung, energi itu bilang, gue bisa sayang kamu, tapi gue nggak akan ngemis balik soal cinta. Gue bisa buka hati, tapi gue nggak bakal kehilangan diri gue sendiri. Gue bisa lembut, tapi gue nggak akan pernah jadi kelihatan kecil. Dan ya, energi kayak gini tuh emang bisa bikin cowok yang salah jadi ciut, tapi bisa bikin cowok yang bener malah kebuka matanya lebar-lebar. Lagian ya, pas kamu terlalu nempel, terlalu ngarep, hidup kamu tuh jadi kayak di pause, nungguin chat masuk, nunggu diperhatiin, nunggu ngerasa cukup. Dan cowok tuh ngerasa loh, dia bisa ngerasain pressure-nya, ngerasain beban emosinya. Itu bukan cinta, Beb, itu kontrol. Dan kontrol tuh malah bikin koneksi jadi kabur. Sementara kalau kamu detach, kamu lagi bilang ke dunia, lo bukan sumber kebahagiaan gua, tapi kalau kamu mau join di hidup gua, boleh banget. Karena dari awal pun hidup kamu udah penuh, sebelum dia ada, pas dia datang. Dan bahkan kalau dia cabut sekalipun, kamu tetap utuh. Dan ingat ya, ini bukan strategi buat bikin cowok ngejar. Ini soal kamu balik lagi ke diri kamu yang sesungguhnya. Karena di proses itu, cowok yang emang layak bakal datang, dan yang nggak pantas bakal lenyap sendiri. Kamu nggak akan terus-terusan capek ngeberesin hal-hal yang bukan tanggung jawab kamu dari awal. Lu juga nggak akan ngerasa rusak cuma karena dia nggak bisa nyamain level kamu. Kamu berhenti tampil jadi versi lebih baik, biar dia anggap kamu cukup. Di detik pertama kamu detach, itu tuh momen kamu ambil balik power kamu. Power buat pergi, power buat milih diri kamu sendiri, power buat berhenti berdarah-darah demi orang yang bahkan nggak bisa kasih plester. Cinta yang bener tuh nggak berantakan, nggak diliputi rasa takut, dan nggak butuh penderitaan. Kamu nggak harus ngorbanin diri kamu sendiri biar bisa dicintai. Jadi, kalau dia mulai ngejauh, ya udah, biarin. Kalau dia nggak bisa lihat nilai kehadiran kamu, kasih dia rasa gimana hidup tanpa kamu. Dan kalau kamu ngerasa kamu lebih sering ngejar daripada dipilih, itu waktunya lepasin. Bukan buat ngajarin dia, bukan buat nyiksa dia, tapi buat lindungin jiwa kamu sendiri. Karena kedamaian kamu tuh nggak ternilai, dan cowok yang bener-bener layak buat hati kamu, bakal langsung kerasa perubahannya waktu kamu berhenti kasih hati kamu secara gratis. Dia bakal naik level atau kabur, dan dua-duanya kamu tetap menang. Nah lanjut ya. Dan nih, satu hal penting yang jarang banget dibahas. Soal detach ini, banyak cewek yang suka kelewat karena niat mereka tulus, hatinya terbuka, pengen nyambung dan nyatu. Tapi coba deh pikirin, salah satu hal paling menarik dalam hubungan justru adalah saat kamu bisa emotionally detach. Bukan yang jadi dingin atau cuek ya, tapi yang ngasih sinyal jelas kayak, gue tuh udah utuh, ada kamu atau nggak ada kamu. Dan fakta yang mungkin mengejutkan,
Kebanyakan cowok justru ngerasa lebih aman waktu kamu bisa detach secara emosional. Kedengarannya emang kebalik ya. Soalnya kan kita sering diajarin kalau hubungan itu soal kedekatan, keintiman, saling terbuka. Iya, itu benar. Tapi ada garis tipis banget antara vulnerable dan dependent. Dan seringnya, yang awalnya kelihatan kayak koneksi tulus, lama-lama geser, jadi kayak kamu ngelunjak emosional, minta validasi terus, minta perhatian terus, pengen diyakinin terus. Sampai akhirnya, yang tadinya fun malah jadi beban. Gini ya, sebenarnya cowok tuh bukan takut sama cinta. Yang mereka takut tuh kehilangan dirinya sendiri di hubungan yang nuntut lebih dari kapasitas mereka. Apalagi kalau emosinya udah terlalu intens, terus berubah jadi ketergantungan. Nah, itu bisa ngaktifin alarm di kepala cowok. Takut nggak bisa cukup buat ceweknya, takut nggak bisa penuhin ekspektasi, takut disalahin kalau ceweknya sedih, stres, atau goyah. Nah, di situ tuh cowok mulai narik diri. Bukan karena nggak peduli, tapi karena mereka ngerasa keceke, nggak bisa nafas. Tapi pas cewek bisa detach, ini sih titik baliknya. Karena cewek itu jadi nggak ngarepin cowoknya jadi sumber kebahagiaan terus-terusan. Dia udah bisa bikin dirinya aman, nyaman, tenang dari dalam dirinya sendiri. Dia udah punya pijakan, punya vibe sendiri, punya kestabilan yang nggak tergantung sama orang lain. Dan yang kayak gini justru bikin cowok ngerasa, gue pengen masuk ke ruang ini. Bukan kabur, tapi malah mendekat. Karena jujur aja ya, cowok tuh nggak akan pernah bilang langsung, sayang kamu tolong lebih cuek dikit dong. Ya nggak mungkin lah, kedengarannya kejam banget. Tapi yang mereka rasain tuh biasanya semacam lega, saat tensi emosinya turun, saat ceweknya berhenti ngatur-ngatur perasaan mereka, berhenti bahas hubungan mulu tiap 2 hari sekali, dan nggak langsung panik tiap chatnya telat dibales. Dan justru saat kayak gitu, cowok mulai ngerasa aman. Tapi bukan karena emosinya menjauh ya. Ini soal kedewasaan emosional. Tahu bedanya sayang sama nempel. Detachment itu ngirim pesan kayak, gue percaya kamu bisa ngejalanin hidup kamu tanpa harus gue jagain terus. Dan trust kayak gitu tuh ngebangun rasa bebas. Yang mana sebenarnya adalah oksigen utama buat hubungan yang sehat. Kamu bayangin deh, pernah nggak sih megang barang yang rapuh terlalu kenceng sampai malah pecah? Bisa bunga, bisa barang kaca, bisa juga obrolan. Makin kamu genggam, makin hancur. Nah, perasaan cowok terhadap intensitas emosi juga gitu. Makin dicekik, makin pengen kabur. Tapi kalau kamu pegangnya ringan, kasih nafas buat cinta itu, justru itu yang bikin dia tumbuh. Cowok tuh ngerasa lebih aman ketika kamu nggak nganalisis semua kata-katanya. Nggak ngait-ngaitin setiap gerakannya sama perasaannya ke kamu. Dan bisa nikmatin momen tanpa nuntut maknanya harus jelas arahnya kemana. Ketenangan emosional kayak gini tuh langka. Dan pas cowok nemu itu, dia nggak ngerasa harus pasang tamang dari badai emosi kamu. Tapi dia ngerasa bisa rebahan di damainya vibe kamu. Detachment bukan berarti kamu cuek, tapi artinya kamu nggak panik. Nggak ngebiarin tingkah orang lain ngacauin dunia emosional kamu. Dan ketika kamu punya energi kayak gitu, itu power banget sih. Kamu berhenti ngebuktiin diri kamu cukup. Kamu berhenti minta dipilih. Karena kamu udah tahu dari awal kamu emang cukup. Dan lucunya nih, justru pas kamu detach, cowok tuh malah makin muncul. Karena ruang yang kamu ciptain bikin dia bisa melangkah masuk dari keinginannya sendiri. Bukan karena kamu dorong-dorong pakai ekspektasi. Ini bukan manipulasi ya. Ini alignment. Kamu bikin ruang emosional yang tenang. Dan dia bisa gerak bebas di dalamnya. Dia ngerasa dipercaya. Dia ngerasa dihargai. Dan yang paling penting, dia tertarik karena vibe kamu. Bukan karena tekanan dari kamu. Nih ya, pas kamu terlalu nempel banget sama cowok, kamu tuh jadi kayak detektif cinta 24 jam. Mulai dari ngitung detik bales chat, nebak-nebak, kok dia agak beda ya pagi ini? Sampai mikir dia masih suka nggak sih sama gua? Itu semua bikin capek. Bukan cuma kamu, tapi dia juga. Dan yang kayak gitu sebenarnya nyampein energi yang isinya ketakutan. Takut ditinggalin, takut nggak cukup, takut disia-siain. Tapi pas kamu detach, kamu malah jadi punya aura percaya diri yang keren banget. Kamu nggak nunggu-nunggu masalah datang. Kamu nggak sibuk ngatur hasil akhir hubungan ini mau kemana. Kamu cuma ada, dan energi itu gila sih, magnetik banget. Cowok tuh pengen ngerasa kayak, gue bisa sama cewek yang punya pusat emosinya sendiri. Yang bisa bahagia walaupun gak ditemenin terus. Yang gak bikin kebahagiaannya jadi beban cowoknya. Dan yang kayak gitu bukan cuma menarik,
Itu bener-bener nggak bisa diabaikan. Makanya, detach itu bukan soal ngasih silent treatment biar cowoknya nyadar. Bukan juga soal pura-pura cuek atau jadi robot tanpa perasaan. Detachment itu soal ngambil balik kendali atas emosi kamu sendiri. Biar kamu nggak tergantung sama cowok buat ngisi kekosongan dalam diri kamu. Nah, pas kamu bisa gitu, cowok jadi punya ruang buat sayang sama kamu. Bukan karena ngerasa harus, tapi karena dia pengen. Karena cowok manapun, walaupun nggak pernah ngaku, sebenarnya pengen ada sama cewek yang nggak butuh dia buat survive secara emosional. Cowok pengen ngerasa dia diinginkan, bukan diperlukan kayak oksigen. Dia pengen jadi bagian dari dunia kamu, bukan seluruh isinya. Dan keseimbangan kayak gitu tuh yang bikin ketertarikan tahan lama. Itu yang bikin koneksi yang asli. Makanya, detachment yang datang dari rasa percaya diri itu nggak cuma sehat. Itu wajib. Biar kalian berdua bisa bernafas, bisa berkembang, dan bisa punya hubungan yang dibangun karena pilihan, bukan karena rasa takut. Ini bukan berarti kamu jadi kurang sayang, tapi kamu jadi lebih utuh. Dan keutuhan kamu itu yang bikin cowok ngerasa cukup aman buat bener-bener bisa sayang balik. Nah lanjut ya. Emotional independence tuh salah satu kekuatan paling keren yang bisa kamu bawa ke dalam hubungan. Kadang suka disalahpahaminnya tuh kayak kamu jadi dingin atau nggak punya hati. Padahal kebalikannya banget. Ini soal kamu tahu kamu siapa dan ngerasa cukup sama diri sendiri. Jadi kamu nggak butuh orang lain buat terus-terusan ngeyakinin nilai diri kamu. Dan justru dari situ, kamu malah jadi makin menarik. Karena pas kamu emotionally independent, kamu nggak nyari pasangan buat nutup kekosongan. Kamu nggak butuh orang lain buat melengkapi kamu. Kamu tuh udah lengkap. Dan dari tempat yang utuh itu, cinta jadi pilihan, bukan kebutuhan. Kamu milih berbagi hidup, bukan nyari orang buat nyelamatin kamu dari kesepian atau rasa insecure. Energi kayak gitu tuh ngena banget. Karena orang tuh nggak tertarik sama yang needy, orang tuh tertarik sama yang punya kendali atas dirinya sendiri. Kalau kamu terus-terusan nyari validasi, sebenarnya kamu lagi ngasih sinyal halus ke dunia bahwa kamu belum percaya sepenuhnya sama nilai kamu sendiri. Dan orang lain bisa aja awalnya pengen nenangin, tapi lama-lama capek juga. Karena seberapapun mereka ngasih, rasanya nggak pernah cukup. Kenapa? Karena validasi dari luar nggak bakal bisa nutup kekosongan di dalam. Jadi bayangin ya, kamu masuk ke suatu hubungan tapi kamu udah tahu nilai diri kamu tuh segimana. Udah solid, udah sadar kalau kamu berharga banget. Otomatis semuanya tuh berubah. Kamu nggak panik cuma karena dia diem. Kamu nggak overthinking parah kalau dia ngasih sinyal yang setengah-setengah. Kamu juga nggak langsung drama pas dia mulai agak ngejauh. Karena kamu nggak anggap semua perubahan itu sebagai ancaman buat harga diri kamu. Karena harga diri kamu udah kamu kantongin dari awal, bukan ngarep dari dia. Kamu nggak rapuh, kamu justru kuat. Dan kekuatan kamu itu loh, yang bikin hubungan kalian ngerasa aman, buat dua-duanya. Lucunya, makin kamu kuat secara emosional, makin besar ruang buat dia datang ke kamu tanpa tekanan. Nggak ada drama genggam erat, nggak ada paksaan buat stay, nggak ada energi please jangan pergi. Yang ada justru kebebasan, dan dari situlah koneksi asli bisa tumbuh. Karena cinta yang paling tulus itu datang dari pilihan, bukan dari keterpaksaan. Cinta yang nyata itu hadir saat seseorang tahu dia bebas buat pergi, tapi dia tetap milih buat tinggal. Nah, itu tuh cinta yang bukan karena ketergantungan, tapi karena keinginan. Banyak orang tuh ngira jadi emotionally available itu artinya kamu harus curhat semua perasaan kamu setiap saat. Padahal, yang namanya kedewasaan emosional tuh justru berawal dari kamu bisa nanggung perasaan kamu sendiri, tanpa nuntut orang lain buat nyelamatin kamu dari situ. Bisa ngerasa insecure tanpa langsung minta validasi. Bisa ngerasa takut tanpa nyeret pasangan kamu buat jadi penyelamat. Bisa hadapin ketidakpastian tanpa langsung breakdown. Di situ tuh, kamu beneran jadi emotionally available. Karena kamu gak nyandarin semuanya ke pasangan, tapi ngajak dia jalan bareng. Dan percaya deh, kepercayaan diri yang beneran itu gak harus heboh. Justru tenang. Kelihatan dari gimana kamu respon, bukan reaktif. Dari gimana kamu ambil jarak tanpa rasa bersalah. Dari gimana kamu bilang enggak, tanpa harus jelasin panjang lebar. Dan aura kayak gitu tuh, gak bisa dilawan. Itu bukan sombong, tapi tenang yang yakin. Dan di dunia percintaan, energi kayak gini tuh langka banget. Soalnya kalau seseorang masih emosional banget tergantung sama pasangannya, yang ada malah sibuk cari validasi terus. Kayak,
Kamu masih sayang gak sih? Kamu marah ya? Aku salah apa ya? Awal-awal sih kelihatan lucu dan manis. Tapi lama-lama, itu jadi capek banget. Karena salah satu pihak jadi harus terus-menerus jadi penopang harga diri pasangannya. Dan itu bukan cinta, itu kerja rodi emosional. Satu orang jadi kayak harus angkat beban rasa kurangnya orang lain. Dan kalau terus-terusan, ya pasti bakal jebol juga. Tapi beda banget kalau kamu datang ke hubungan udah dengan emotional independence. Kamu nyampein, gue pengen bangun sesuatu bareng, bukan karena butuh diselamatin, tapi karena gue milih tumbuh bareng orang yang bener-bener kasih value ke hidup gue, yang emang udah penuh. Nah, energi kayak gitu tuh yang narik orang-orang yang siap beneran buat jadi partner. Karena kamu gak lagi pengen dipilih, lo udah milih diri kamu sendiri duluan. Kamu gak lagi sibuk pengen ngejilat biar dia tertarik, lo udah punya respect dari diri kamu sendiri. Dan dari tempat itu, kamu gak gampang nerima yang setengah-setengah. Kamu gak lagi ngejar-ngejar orang yang ragu. Kamu gak lagi tahan-tahan sinyal campur aduk atau sikap yang bikin bingung. Karena kamu tahu kamu pantas dapat yang jelas. Dan kamu gak takut buat mundur kalau emang itu gak dikasih. Dan bukan berarti kamu gak punya perasaan ya. Bukan berarti kamu jadi dingin kayak es batu. Justru, emotional independence bikin kamu jadi lebih jernih. Bukan nahan perasaan, tapi kamu gak dikendalikan sama perasaan itu. Kamu bisa ngerasa bad mood tanpa nyebar ke pasangan. Kamu bisa ngerasa ragu tanpa bikin drama telenovela. Kamu bisa ngomongin kebutuhan kamu tanpa nadanya maksa kayak ultimatum. Nah, itu yang bikin emotional independence tuh kuat banget buat hubungan. Karena pasangan kamu gak pengen jadi penanggung jawab atas semua perasaan kamu. Mereka pengen berbagi, tapi juga pengen tahu kamu mampu berdiri sendiri. Karena saat mereka lagi capek, sibuk, atau down, mereka butuh ngerasa yakin kalau dunia emosional kamu gak langsung runtuh cuma karena chatnya pending sejam. Dan beban kayak gitu tuh gak ada yang kuat lama-lama, gengs. Makanya, jadi pribadi yang utuh dan stabil secara emosional bukan cuma bikin kamu lebih menarik, tapi juga bikin hubungan kamu punya pondasi yang sehat banget buat bertahan. Nah, lanjut. Ini nih bagian yang sering banget dilupain orang. Waktu lagi jatuh cinta, pas dia lihat kamu punya struktur emosi yang stabil, yang gak gampang goyah tiap ada drama kecil, itu bikin dia ngerasa aman juga buat bersandar. Dan di situ tuh, baru deh keajaiban cinta yang sebenarnya bisa muncul. Dua orang yang sama-sama emotionally independent, bukan karena takut ditinggal, bukan karena butuh pelampiasan, tapi karena emang pengen bareng. Mereka tahu mereka bisa hidup happy sendiri, tapi mereka juga tahu kalau bareng, hidup jadi lebih indah. Hubungan kayak gini nggak cuma bertahan, tapi berkembang. Karena fondasinya bukan ketakutan, tapi kekuatan. Bukan karena kepepet, tapi karena pilihan. Jadi jangan pernah remehin kekuatan dari emotional independence. Bukan berarti kamu pura-pura cuek atau nggak peduli. Tapi kamu tahu, kamu tetap akan baik-baik aja entah dia stay atau pergi. Dan ketenangan dalam diri kamu itu, yang kalem tapi yakin, justru jadi daya tarik yang gila banget. Dalam hubungan tuh ada ritme alamiah yang sebenarnya nyatuin dua orang. Ada saatnya deket, ada saatnya ngasih ruang, kadang kamu ngomong, kadang kamu dengerin, ada kalanya ngejar, ada juga kalanya nerima. Tapi sayangnya, banyak orang tanpa sadar rusak ritme ini karena terlalu nempel. Kalau kamu terlalu attached secara emosional, yang ada kamu jadi ngejar terus. Nuntut perhatian tiap saat, pengen dibales terus, maunya deket 24/7. Kamu jadi kayak pengen ngamanin hubungan itu lewat kata-kata, usaha berlebih, atau hadir secara konstan. Padahal, yang kayak gitu tuh nggak selalu bikin pasangan ngerasa dicintai, malah seringnya bikin dia ngerasa sumpek, apalagi cowok. Intensitas emosi yang kayak gitu bisa jadi tekanan, bukan kenyamanan. Soalnya cowok tuh biasanya nggak cuma dengerin kata-kata kamu, tapi mereka lebih ngerespon energi kamu. Jadi pas kamu terus ngejar, ngehubungin, nanya-nanya, atau was-was terus, yang bikin dia kewalahan bukan omongan kamu, tapi vibe yang kamu bawa. Walaupun niat kamu tulus, tapi energi yang kamu pancarin itu kayak bilang, "Gua butuh kamu, biar gua bisa tenang." Dan buat cowok yang menghargai kebebasan dan ruang gerak, hal itu bisa bikin mereka malah pengen kabur. Bukan karena nggak sayang, tapi karena mereka ngerasa kehilangan ruang buat diri sendiri. Tapi kalau kamu bisa mulai lepas secara emosional, berhenti ngejar, berhenti nuntut, berhenti pengen kontrol situasi, itu bisa ngubah segalanya. Tiba-tiba ada ruang. Dan di ruang itu muncul hal yang gak kamu sangka-sangka. Cowok itu justru mulai mendekat.
Bukan karena rasa bersalah, bukan karena takut, dan bukan karena kewajiban, tapi karena dia pengen. Ruang itu penting banget, karena kalau kamu terus yang ngejar, terus yang mulai duluan, kamu nggak kasih dia kesempatan buat ngerasa kangen, buat ngerasa kehilangan, buat inisiatif sendiri. Padahal hubungan itu butuh ruang. Bukan buat menjauh, tapi buat narik balik. Biar energinya bisa ngalir dari dua arah, bukan cuma satu. Soalnya kalau cuma kamu doang yang kerja keras buat connect, itu tuh nggak imbang. Tapi kalau kamu tarik diri sedikit aja, kasih celah, itu bikin kamu bisa lihat siapa yang mau datang nyamperin kamu setengah jalan. Detachment tuh bukan berarti kamu nahan rasa cinta, tapi kamu lagi ngasih energi itu kesempatan buat balik ke titik seimbang. Pasti kamu pernah ngerasain kan, gimana rasanya dikejar, walaupun nggak terlalu frontal. Tapi ada aja tuh yang konsisten hadir, ngecek kabar, tapi tetap kasih kamu ruang. Rasanya enak kan? Ringan. Nggak diceke, tapi kamu ngerasa dilihat. Nah itu juga yang kamu kasih ke dia pas kamu berhenti ngasih terus-terusan tanpa batas, pas kamu berhenti nempel terus kayak perangko. Saat kamu nggak lagi nempel secara emosional, cowok itu baru bisa ngerasain ketiadaan kamu. Dan itu bukan manipulasi ya, itu emang realita hubungan yang sehat. Kadang kamu baru bisa dihargai pas kamu nggak selalu ada. Nah, lanjut ya. Nah, ini poin yang sering bikin kita nggak sadar. Pas kita terus-terusan hadir, selalu ada, selalu jadi yang mulai duluan, akhirnya kehadiran kita tuh jadi hal yang biasa aja. Jadi kayak, ya emang harus gitu. Tapi coba deh, pas kamu tiba-tiba nggak ngejar lagi, nggak muncul terus, nggak selalu jadi yang duluan, muncullah tuh momen refleksi di dia. Loh, dia nggak ngejar gue lagi ya? Gue mau ngejar balik nggak ya? Dan dari situ, niat asli si cowok mulai kelihatan. Apakah dia emang tertarik? Atau cuma suka dikejar doang? Karena jujur aja ya, energi ngejar tuh capek banget sis. Nguras emosi, bikin kamu ngerasa kayak selalu nunggu. Nunggu dia bales, nunggu dia inisiatif, nunggu dia jadi serius. Tapi pas kamu stop ngejar, kamu nggak nunggu lagi. Kamu balik hidup lagi. Fokus kamu balik ke diri kamu sendiri, ketenangan kamu, harga diri kamu. Kamu jadi nggak sibuk lagi ngatur-ngatur hubungan, tapi mulai ngamatin. Dari situ kamu bisa lihat jelas, siapa yang effort, siapa yang beneran hadir, siapa yang mau bangun sesuatu bareng kamu, dan siapa yang cuma seneng jadi pusat perhatian. Emang sih, kadang pas kita mau cabut atau lepas itu rasanya serem. Takut kalau kita berhenti usaha, hubungan itu malah hilang. Tapi gini ya, kalau hubungan itu bisa hilang cuma karena kamu berhenti ngejar, berarti dari awal itu nggak pernah kokoh. Kamu nggak kehilangan apa-apa. Kamu cuma ngasih ruang buat kebenaran muncul. Mending kamu tahu sekarang daripada terus-terusan bertahan di hubungan yang berdiri di atas usaha kamu doang. Dan kalau emang koneksinya asli, ada rasa yang saling. Stepping back itu justru bikin makin kuat. Dia bakal ngerasa ada yang beda. Dia bakal ngerasa kehilangan vibe kamu. Dan kalau dia emang hargain kamu, dia bakal maju. Dia bakal jadi yang mulai duluan. Dia bakal ngejar, karena akhirnya ada ruang buat dia bergerak. Orang sering bilang, yang emang buat kamu gak akan kemana. Tapi versi jujurnya tuh gini, yang emang buat kamu, dia bakal lihat nilai kamu tanpa kamu harus meyakinkan dia. Pas kamu detach, kamu gak lagi sibuk meyakinkan siapa-siapa. Kamu cuma jadi diri kamu. Dan dari ketenangan itu, energi yang tepat bakal datang sendiri. Cowok itu secara alami tertarik sama cewek yang calm, pede, dan stabil secara emosi. Dan pas kamu detach, kamu embody itu semua. Kamu udah nggak naik turun kayak roller coaster gara-gara tindakan dia. Kamu jadi stabil, dan itu tuh seksi banget. Ini bukan soal main tarik ulur, tapi soal ngerti gimana energi dalam hubungan tuh harus ada ruangnya. Cinta itu butuh napas. Nggak bisa terus-terusan kamu yang dorong maju. Kadang, yang paling kuat tuh justru gerakan mundur dikit, kasih ruang, dan lihat siapa yang rela maju sendiri buat kamu. Karena orang yang beneran sayang sama kamu, dia nggak butuh dikejar. Dia pengen datang sendiri. Dia pengen hadir. Dia pengen usaha buat nyamain langkah kamu. Bahkan bisa jadi lebih. Tapi kamu nggak akan pernah lihat itu kalau kamu terus jadi yang nutup jarak duluan. Jadi penting banget buat kasih ruang. Detach dengan damai. Biarkan dia yang maju. Bukan karena kamu maksa, tapi karena dia milih sendiri. Dan dari situ, kamu bangun koneksi yang real. Di situ kamu berhenti ngejar dan mulai narik energi positif. Detachment itu sering banget disalahpahamin. Dikira jadi cuek beku, mati rasa, atau jadi orang yang gak punya hati. Padahal sebenarnya,
Detachment tuh bentuk paling nyata dari self-respect. Itu bukti kalau ketenangan hati kamu terlalu mahal buat ditukar sama perhatian setengah-setengah atau kasih sayang yang setengah hati. Detachment itu bukan tembok dari rasa pahit, tapi batas yang digambar pakai cinta. Cinta buat diri sendiri duluan, biar cinta yang kamu kasih keluar tuh dari tempat yang utuh, bukan dari rasa kosong. Nah, lanjut ya. Coba deh inget-inget lagi. Kapan terakhir kali kamu ngerasa kayak muter otak, jungkir balik, ngorbanin semuanya cuma biar seseorang tetap stay? Bales chat dia secepat kilat, bilang, iya. Padahal sebenarnya pengen bilang, nanti dulu deh, ngatur ulang semua rencana kamu biar dia nggak perlu ubah apa-apa. Pas lagi jalanin sih, kayaknya niat baik ya, kayak pengorbanan kecil demi cinta gitu. Tapi begitu momen itu lewat, kamu mulai ngerasa ada yang kosong. Rasa sepi halus yang kayak ngomong pelan. Barusan kamu tuker harga diri kamu cuma buat dapat validasi receh. Nah, di situ pentingnya detachment. Detachment itu bukan kamu nggak peduli, tapi kamu mulai bilang ke diri kamu sendiri, gue available buat koneksi, tapi nggak akan ngorbanin diri gue sendiri demi itu. Self-respect tuh jadi kompasnya. Dia yang ngarahin kamu ke hal-hal yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu menciut. Pas kamu punya rasa hormat sama diri kamu sendiri, kamu udah nggak lagi nego sama perilaku orang yang ngerendahin kamu. Kamu udah nggak mau lagi dikasih remah-remah perasaan, karena kamu sadar kamu pantasnya dapat buffet all you can eat cinta yang sehat. Detachment itu bentuk konkret dari rasa hormat ke diri sendiri. Kadang bentuknya kayak nahan dulu sebelum bales chat, buat beneran nanya ke diri kamu. Gue bales ini karena pengen, atau karena takut ditinggal? Bisa juga bentuknya kamu tetap kasih pengertian, tapi tetap kasih batas. Atau bahkan kamu mundur pelan-pelan dari obrolan yang udah mulai masuk zona manipulatif. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu udah nggak mau lagi buktiin seberapa sabarnya kamu. Akan ada orang yang bilang, ih kamu egois banget sih. Seolah-olah detachment itu tanda kamu cuma mikirin diri sendiri. Tapi nyatanya, butuh keberanian besar buat dengerin dan hormatin kebutuhan kamu sendiri. Apalagi pas pilihan yang lebih gampang adalah ngeiyain semuanya. Self-respect itu nggak nyakitin orang lain. Dia cuma nggak mau kamu nyakitin diri sendiri. Kalau ada orang yang tersinggung atau tersakiti karena kamu milih jaga kesehatan mental dan emosi kamu, yang sebenarnya mereka marah itu bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka udah nggak bisa kontrol kamu lagi kayak dulu. Orang yang udah dewasa dalam cinta dan ngerti pentingnya timbal balik, mereka tuh justru seneng pas kamu punya batasan. Karena itu jadi tanda kamu juga bakal respect batas mereka. Detachment itu bukan berarti kamu dingin kayak kulkas 2 pintu. Kamu masih bisa kok ngerasain dalam, kasih empati, dan nunjukin effort. Tapi bedanya, kamu pasang oxygen mask ke diri kamu dulu sebelum bantu orang lain. Kebahagiaan kamu nggak lagi jadi tawanan suasana hati orang lain. Pas pasangan kamu mulai menjauh, kamu pasti tetap ngerasa sedih, namanya juga manusia. Tapi kamu nggak panik langsung lari-lari ngejar dan ninggalin diri kamu sendiri. Kamu dudukin perasaan itu, tarik napas, dan inget, apapun hasil akhirnya, kamu masih punya diri kamu sendiri. Dan itu bentuk paling nyata dari self-respect. Percaya bahwa kamu bisa kecewa tanpa harus ngorbanin harga diri. Anehnya, ketenangan kayak gini malah bikin koneksi jadi lebih dalam. Karena pas kamu nggak lagi megangin orang terus-terusan, ruang di antara kalian tuh diisi sama rasa penasaran, bukan tekanan. Dia jadi ngerasa bebas buat datang ke kamu, karena dia nggak lagi ngerasa harus ngindarin energi cemas kamu. Kehadiran kamu yang tenang itu sebenarnya lagi ngasih pesan diam. Gua nggak akan ngiket kamu pakai ekspektasi, tapi gua akan nikmatin kehadiran kamu selama kamu milih buat stay. Dan itu bikin orang jadi pengen datang sendiri, karena mereka bisa ngerasain power kalem dari seseorang yang pengen punya mereka, tapi nggak butuh mereka buat ngerasa utuh. Nah, sebagai penutup, bayangin deh kamu lagi berdiri di pinggir danau yang tenang banget. Pagi-pagi, angin pun nggak berani gerak. Airnya jernih, bening, ngaca ke langit. Terus kamu lempar batu. Batu itu kayak kebutuhan kamu buat diyakinin terus, buat dibilang, tenang ya aku di sini. Dan begitu batu nyemplung, airnya beriak, refleksinya kabur. Kamu lempar terus, makin keruh. Nah, detachment tuh kayak kamu milih buat nggak lempar apa-apa, biar airnya tetap tenang. Biar kamu sama dia bisa lihat satu sama lain dengan jelas, tanpa gangguan.
Karena makin kamu maksa ngefix, makin ribet malah. Justru ketenangan yang ngundang koneksi datang sendiri, bukan ketegangan. Dan satu lagi, self-respect juga bikin kamu nggak kejebak ilusi kalau pengorbanan itu sama dengan cinta. Banyak banget film, lagu, drama yang ngejual mimpi kalau cinta itu harus rela ngorbanin semuanya. Nahan lapar demi masakin dia, batalin cita-cita demi dukung mimpinya, tutup mulut demi damai. Padahal cinta tuh nggak akan bisa tumbuh di tempat di mana salah satu dari kalian pelan-pelan layu. Detachment ngingetin kamu kalau keinginan kamu, pertemanan kamu, dan impian kamu tuh juga penting. Kamu boleh kok kompromi, tapi jangan sampai ngorbanin martabat. Dan percaya deh, orang yang bener-bener layak dapat hati kamu, nggak bakal ciut atau minder lihat kamu punya standar segitu. Mereka justru bakal kagum. Tapi ya, jujur aja, kadang prinsip ini bakal terasa mahal. Ada momen di mana kamu harus rela ngelihat orang pergi, bukan karena kamu nggak cukup, tapi karena dia nggak sanggup nyamain standar respect yang kamu butuhin. Sakit sih, iya. Tapi rasa sakit itu cuma sebentar, dibanding luka ngambang bertahun-tahun karena kamu terus bertahan sambil ninggalin diri kamu sendiri. Detachment tuh kayak jalan ninja yang kasih kelegaan getir. Kamu jadi cepet tahu mana yang asli, mana yang cuma nyaris. Gak perlu lama-lama terjebak di hubungan yang gak jelas juntrungnya. Dan cara mulai praktikinnya? Simple, pelan-pelan aja. Misal ada chat masuk, jangan langsung auto-reply. Tanya dulu ke diri kamu. Yang mau bales ini, gue yang butuh validasi atau gue yang udah yakin sama diri sendiri? Kalau ada rencana dibatalin tiba-tiba, pikirin, reschedule ini bakal dua arah? Atau kamu doang yang effort? Kalau denger permintaan maaf yang ngambang, bukannya langsung nerima, coba minta kejelasan. Tiap keputusan kayak gitu tuh bentuk dari kamu ngevote harga diri kamu sendiri. Ngasih tahu dunia gimana cara kamu mau diperlakukan. Karena kamu udah ajarin diri kamu duluan. Lama-lama, detachment ini bukan cuma teknik, tapi jadi gaya hidup. Sistem saraf kamu belajar kalau rasa aman tuh berasal dari dalam, bukan tergantung mood orang lain. Obrolan jadi lebih dalam, lebih jujur, karena udah nggak ada agenda tersembunyi. Relasi kamu juga mulai nyaring diri. Yang datang cuma pas butuh, bakal hilang sendiri. Yang punya niat tulus, bakal stay dan tumbuh bareng. Dan selama proses itu, kamu tetap utuh. Nggak lagi nyusun diri kamu biar pas sama selera orang. Tapi kamu berdiri dengan bentuk asli kamu yang nggak minta maaf atas siapa kamu sebenarnya. Jadi ya, detachment itu bukan dingin. Justru itu hangatnya cinta yang pertama kamu kasih ke diri kamu sendiri. Itu bukti nyata kamu ngasih perawatan ke diri kamu setiap hari dengan konsisten. Terlepas dari orang lain mau kasih itu juga atau enggak. Dan dari titik itu, lahir cinta yang bersih, stabil, dan jauh lebih awet. Karena akar utamanya adalah rasa hormat ke diri sendiri. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa nggak ada bosen-bosennya. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.